saudara, bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini Kau berikan bagi kami, itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau bantu setiap kami, biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi kami melakukannya dalam hidup kami. Inilah doa kami demi Kristus, Tuhan Allah kami hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, sudah lebih dari 300 hari kita lewati di tahun ini. Setiap awal tahun kita pasti membuat resolusi. Kita buat harapan, kita buat satu goal, tujuan yang ingin kita capai. Dan setiap menjelang akhir tahun, kita pasti akan kembali mengevaluasi apakah goal tersebut sudah kita selesaikan atau kita capai. Banyak orang yang berjuang untuk bisa konsisten. Banyak orang berjuang untuk bisa berhasil setia mencapai goal tersebut. Tapi seringkali kita mendapati bahwa lebih mudah memulai segala sesuatu dengan baik dibandingkan dengan mengakhirinya dengan baik. Banyak orang memulai sebuah relasi dengan baik, tapi tidak sedikit orang yang mengakhirinya dengan pertengkaran, perpisahan, bahkan juga perpecahan. Banyak orang memulai pekerjaan dengan mimpi dan tujuan yang baik, tapi tidak sedikit orang yang menjalaninya, bahkan mengakhirinya dengan kekecewaan, bahkan dengan ogah-ogahan. Banyak orang memimpi-mimpikan usaha yang baik dan memulainya dengan baik, tapi tidak sedikit orang yang akhirnya menelantarkan, membuat usaha itu terbengkalai dan tidak membuahkan hasil. Saudara, kalau kita mau merefleksikan sampai hari ini, sudah lebih dari 300 hari yang kita lewati. Sudahkah kita mencapai setiap tujuan dan mimpi yang Tuhan telah letakkan dalam hati kita? Menjadi setia itu sulit. Memulai segala sesuatu itu mudah, tapi konsisten yang terus-menerus dan juga menjadi setia sampai pada akhirnya itu membutuhkan suatu pengorbanan yang besar. Dalam perjanjian baru, saat bangsa Yahudi tengah berada dalam situasi keputusasaan, kekecewaan, bahkan juga mulai meragukan, apakah betul Allah mengingat kami? Apakah betul kita sungguh-sungguh membuat perjanjian yang Allah telah nyatakan bagi kita? Saudara, di antara sekian banyaknya kekecewaan, ada satu tokoh yang tetap setia menanti-nantikan Tuhan. Bahkan Injil Lukas menceritakan hal tersebut dengan satu bagian pendek untuk memperkenalkan tokoh tersebut. Terdapat dalam Lukas 2 ayat 25-26. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Saudara, Simeon hidup di tengah-tengah bangsa yang telah ratusan tahun tidak mendengar suara Allah. Tidak ada nabi yang bersuara, tidak ada janji Tuhan yang diucapkan. Bahkan bangsa Yahudi itu mulai meragukan Tuhan. Mereka mulai hidup seenaknya, bahkan hanya menjalani ritual seperti apa yang mereka mau. Tapi dalam hati mereka mungkin sudah pudar, sudah mulai pupus harapan kesetiaan mereka di hadapan Allah. Tapi di tengah-tengah situasi itu, Simeon yang sampai pada masa tuanya dikatakan seorang yang benar dan saleh, tetap setia pada Kristus dan janji Allah yang diberikan kepadanya. Ia pegang bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Saudara, indah sekali melihat bagaimana seorang yang sudah tua, tapi dia bisa tetap teguh dalam imannya dan setia dalam perjalanan hidupnya. Sekalipun di tengah-tengah situasi, pasti banyak suara yang mengatakan, sudahlah, nyerah aja. Tuhan tuh gak ingat sama kamu, Tuhan sudah lupa sama kamu.
Tapi nyatanya saudara, buah dari kesetiaan dia melihat bagaimana Mesias itu dinyatakan di hadapannya. Dan saudara, di dalam perjalanan kita, dalam mengikut Tuhan, perjalanan untuk menjadi setia bukan perjalanan yang mudah, tapi percayalah, perjalanan menjadi setia dalam janji Kristus adalah perjalanan yang berbuahkan damai sejahtera dan sukacita. Dan pada akhirnya hati kita akan memuliakan Tuhan. Mari kita berjuang menjelang akhir tahun. Mungkin ada banyak kegagalan yang sudah kita lewati, tapi kita kembali berkomitmen, kembali belajar bahwa ada banyak sekali janji Tuhan. Bahkan teladan-teladan dari tokoh-tokoh Alkitab yang membuktikan kesetiaan mereka itu diperhitungkan oleh Tuhan. Mari terus berjuang. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur buat firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa biarlah hidup kami tetap terus konsisten, berkomitmen untuk tetap terus setia, berjuang dalam mempertahankan iman percaya kami. Kami mohon Engkau menolong setiap kami, Engkau kuatkan kami di tengah banyaknya krisis hidup, tapi kiranya kami semakin kembali dikuatkan bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dan kami mohon Engkau tolong kami, Engkau pelihara, sertailah dalam setiap langkah kami ke depannya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.